Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah menjalani paruh pertama musim Serie A terbaiknya bersama La Beneamata. Menurut FC Internews, sang pelatih telah membawa Inter meraih 48 poin selama paruh pertama musim ini. Inzaghi belum pernah melatih tim dengan poin sebanyak itu pada paruh pertama musim. Dan faktanya, hanya sedikit pelatih yang bisa mencatatkan hal tersebut. Inter berada di jalur untuk meraih 96 poin jika mereka bisa mempertahankan kecepatan mereka saat ini. Tentu saja hal itu bukanlah sesuatu yang wajar, namun ini merupakan indikator seberapa kuat dan seberapa konsistennya Inter dalam 19 laga sebelumnya. Catatan pribadi terbaik Inzaghi sebelumnya pada paruh pertama musim Serie A juga diraih bersama Inter. Musim 2021-2022 menjadi yang pertama bagi sang pelatih setelah tiba dari Lazio dengan mengumpulkan 46 poin, dan itu lebih dari yang pernah dia capai bersama Biancocelesti. Namun musim itu juga Inter mengalami penurunan pada paruh kedua musim dengan hanya meraih 38 poin. Faktanya Inzaghi tidak pernah membawa tim meraih lebih dari 40 poin sepanjang paruh kedua musim. Apakah itu merupakan tanda bahwa metode pelatih cenderung mendorong awal yang baik dan kemudian kelelahan, kurangnya intensitas mental atau hanya sebuah kebetulan? Akan tetapi, ini jelas merupakan tren yang ingin dihilangkan oleh Inzaghi dalam beberapa bulan mendatang. Nerazzurri akan bergantung pada hal tersebut dalam perburuan gelar Serie A yang memanas bersama Juventus. Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi menjadi simbol bagaimana kedalaman skuad membuat perbedaan bagi La Beneamata di Serie A. Menurut FC Internews, Fratesi telah memberikan pengaruh terbesarnya selama berseragam Inter pada akhir pekan lalu saat mengalahkan Verona. Bukan rahasia lagi jika Fratesi menjadi ancaman gol bersama Inter meskipun hanya sebagai pemain pengganti. Fratesi belum menjadi starter reguler Inter di Serie A sejauh musim ini. Faktanya sang gelandang hanya tampil satu kali sebagai starter untuk Nerazzurri di Liga. Trio Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan dan Hakan Çalhanoğlu tidak memberikan kemudahan bagi Fratesi untuk masuk ke dalam tim. Namun saat mengalahkan Verona, pelatih Simone Inzaghi sekali lagi sukses mengandalkan Fratesi di saat ketiga gelandang kuncinya tampak buntu. Fratesi memberi penghargaan kepada pelatihnya dengan memberikan dimensi berbeda pada tim. Nalurinya di dalam dan sekitar kotak penalti membuktikan betapa berharga dirinya untuk Inter. Kontribusi seperti inilah yang dibutuhkan La Beneamata dalam mencapai garis finish di musim ini. Meski starter pilihan pertama merupakan tumpuan Inter, namun Fratesi bisa menjadi senjata ekstra yang dibutuhkan tim. Gelandang Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan bisa bermain sebagai striker untuk memperkuat opsi dalam menyerang. Menurut Gazzetta dello Sport, yang mencatat bahwa memindahkan Mkhitaryan juga bisa memberi Davide Fratesi lebih banyak kesempatan untuk bermain. Dalam beberapa bulan terakhir, terdapat kesenjangan yang jelas antara dua striker utama Inter dan striker cadangan. Hal ini menimbulkan beberapa saran bahwa Inter harus mencoba merekrut seorang striker di bulan Januari. Namun Gazzetta melaporkan bahwa meskipun ada rumor yang beredar, tetapi hal tersebut tidak mungkin terjadi. Secara finansial tidak layak bagi Inter untuk merekrut striker baru pada bulan ini. Oleh karena itu, Nerazzurri dapat mencari solusi lain yang tidak melibatkan penandatanganan pemain. Pelatih Simone Inzaghi nyatanya sedang mempertimbangkan menggunakan Mkhitaryan sebagai striker. Mantan pemain Arsenal itu kurang lebih secara eksklusif bermain sebagai gelandang box-to-box musim ini. Namun Mkhitaryan adalah pemain serba bisa yang dapat bermain di berbagai posisi. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan untuk menduetkan gelandang veteran tersebut dengan striker lain. Hal ini juga akan memberikan manfaat tambahan, di mana Inter bisa mulai mendapat kontribusi lebih dari Fratesi di lini tengah. Sejauh ini, Fratesi jarang diturunkan dan baru satu kali menjadi starter di Serie A. Namun jika Mkhitaryan bermain lebih ke depan, maka mantan gelandang Sassuolo tersebut bisa mendapat lebih banyak peluang di lini tengah. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez telah bergabung dengan Harry Kane dan Kylian Mbappe sebagai salah satu pencetak gol terbanyak di Eropa. Menurut Gazzetta dello Sport, yang mencatat bahwa Lautaro berhasil mencapai konsistensi di depan gawang lawan yang hanya dimiliki oleh superstar Bayern Munchen dan PSG. Gol pembuka Lautaro dalam kemenangan atas Hellas Verona adalah gol ke-16 El Toro di Liga musim ini. Hal ini menambah keunggulan besar sang kapten dalam daftar Capocannonieri Serie A. Pemain Argentina itu mungkin sedang dalam performa mencetak gol terbaiknya hingga saat ini.
Hampir tidak ada jaminan bahwa dia akan mempertahankan performanya di paruh kedua musim ini dengan mencetak 16 gol lagi. Tetapi faktanya Lautaro telah mencetak 15 gol atau lebih di Liga selama 4 musim terakhir. Hanya 2 pemain lain sejauh ini yang berhasil melakukan hal tersebut, yakni Harry Kane dan Kylian Mbappe. Sejauh musim ini, 2 striker tersebut bahkan lebih produktif daripada El Toro. Harry Kane telah mencetak 21 gol dalam awal musim yang eksplosif untuk Munchen di Bundesliga saja. Sedangkan Kylian Mbappe telah mencetak 18 gol di Liga 1 Prancis. Kemudian ada paket kejutan yaitu Serhou Guirassy dari Stuttgart yang telah mencetak 17 gol di Liga. Dan setelah itu, 16 gol Lautaro menjadikannya striker paling produktif keempat di liga-liga besar Eropa. Jumlah tersebut mengungguli pemain seperti Erling Haaland, Mohamed Salah dan Jude Bellingham. Inter Milan akan kehilangan penandatanganan Thiago Jallo yang hampir bergabung dengan Juventus. Menurut Sky Sport Italia, yang melaporkan bahwa pemain asal Portugal itu kini sedang mendiskusikan detail kontrak dengan Bianconeri. Seperti diketahui, selama beberapa minggu terakhir Inter telah berupaya mendapatkan kesepakatan dengan Jallo secara gratis untuk musim panas mendatang. Sang pemain sendiri telah memberikan persetujuannya atas langkah tersebut. Namun Juventus telah menyalip Inter dan hampir memenangkan pertarungan untuk mendapatkan tanda tangan Jallo. Faktor kuncinya adalah keinginan Lille untuk tidak kehilangan Jallo dengan status bebas transfer. Tim Liga 1 tersebut bertujuan untuk menjual Jallo selagi mereka memiliki kesempatan di bulan Januari. Hal ini bertolak belakang dengan strategi Inter yang berniat merekrut Jallo dengan status bebas transfer dalam waktu 6 bulan ke depan ketika kontraknya dengan Lille berakhir. Oleh karena itu, pihak Prancis telah menjelaskan kepada klub-klub top Eropa bahwa mereka akan menerima tawaran yang relatif rendah untuk Jallo bulan ini. Bianconeri pun telah mengajukan tawaran sekitar 3 juta euro plus bonus, yang langsung disetujui oleh Lille. Laporan mencatat, Jallo sudah memutuskan menerima kepindahan ke Juventus. Saat ini perwakilan sang bek sedang melakukan pembicaraan dengan Bianconeri mengenai persyaratan pribadi untuk kepindahan tersebut. Dengan demikian, hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum Jallo menjadi pemain Juventus. Inter Milan kemungkinan akan mengubah strategi transfer mereka terkait Thiago Jallo setelah munculnya Jan Bisek sebagai bek berkualitas. Menurut FC Internews, yang menjelaskan mengapa La Beneamata tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk bertarung melawan Juventus dalam mendapatkan tanda tangan pemain Portugal tersebut. Inter telah melakukan banyak upaya untuk mencoba meletakkan dasar bagi penandatanganan Jallo. Namun kehadiran Juventus berpotensi mengubah gambaran strategi Inter. Bianconeri tidak ingin menunggu hingga musim panas untuk berhadapan langsung dengan Inter dalam merekrut Jallo. Si Nyonya tua telah mencapai kesepakatan dengan Lille untuk mengontrak pemain Portugal itu bulan ini dengan biaya yang relatif kecil. Dan kini, Juventus akan berusaha meyakinkan Jallo untuk menandatangani kontrak dengan mereka di bulan Januari. Dengan demikian, Inter tidak ingin terlibat dalam persaingan menghadapi Juventus untuk mendapatkan Jallo pada bulan ini. Nerazzurri tidak melihat adanya urgensi besar untuk merekrut Jallo setelah penampilan apik yang ditunjukkan Bisek selama ini. Bek muda asal Jerman tersebut tampak seperti bek berkualitas awal dalam beberapa minggu terakhir. Oleh karena itu, Nerazzurri tidak akan memprioritaskan penandatanganan Jallo sedemikian rupa sehingga mereka merekrutnya dengan bayaran tertentu di Januari. Sebaliknya, strategi Inter adalah tetap menunggu bek Lille tersebut dengan status bebas transfer pada bulan Juni mendatang. Artinya, tidak akan ada anggaran transfer yang disalurkan untuk merekrut pemain asal Portugal tersebut. Inter akan tetap dengan senang hati merekrut Jallo sebagai target jangka panjang. Namun kegagalan bukanlah akhir dari dunia, mengingat Bisek telah menemukan performa terbaiknya. Jurnalis Italia, Franco Fanni menjelaskan skenario masa depan kepemilikan Suning dalam memimpin Inter. Berbicara langsung di saluran FC Inter 1908, sang jurnalis mengungkap bahwa prioritas utama Presiden Steven Zhang adalah membiayai kembali pinjaman dengan Oaktree Capital. Dari apa yang telah saya pahami, opsi pertama adalah membiayai kembali hutang kepada Oaktree Capital dengan jumlah total sekitar 350 juta euro, ujar Franco Fanni. Presiden Steven Zhang memberikan mandat kepada Goldman Sachs untuk mencari pemberi pinjaman baru guna menutup pinjaman hutang kepada Oaktree. Pasar kredit menetapkan suku bunga antara 16 hingga 18%, di mana hal ini tidak akan menjadi penghalang bagi sang presiden,
melainkan akan menjadi satu beban. Jika Steven Zhang benar-benar ingin melakukan pembiayaan kembali, maka dia harus melakukannya pada akhir Februari, dan ini adalah berita yang pasti. Lanjut sang jurnalis. Opsi kedua adalah penjualan Inter, di mana berita mengenai ketertarikan dari berbagai pihak selama 3 tahun terakhir adalah nyata. Namun hingga saat ini belum ada uji tuntas yang dilakukan untuk mengakuisisi klub. Skenario tersebut tidak diinginkan oleh siapapun dan untuk itu saat ini tidak ada hipotesis indikatornya. Jika Oaktree mengambil alih Inter, maka mereka bermaksud untuk menjual langsung klub ini dan mencari pembeli yang bersedia mengakuisisi Inter untuk mengembalikan uang mereka. Tutup jurnalis yang mempunyai hubungan dekat dengan Inter tersebut.